Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kami CGP Angkatan 5 Kabupaten Rokan Hulu ingin membuat tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 yaitu praktek coaching, di mana petugas atau sebagai coachnya adalah Ibu Yuliana dan sebagai coachingnya adalah Ibu Dameria, dan saya sendiri di sini adalah sebagai pengamat dalam pelaksanaan coaching demonstrasi konseptual modul 2.3 ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada coach, yaitu dalam hal ini Ibu Yuliana. Kepada Ibu Yuliana dan Ibu Dameria agar dapat memulai proses coaching nya. Oke, terima kasih Pak Padri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan melaksanakan praktek coaching di mana permasalahan atau kasus rekan saya yang bernama Bu Dameria, seorang guru matematika SMA di sekolah, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid yang beliau ajarkan. Jadi hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelasnya di dalam proses pembelajaran. Kemudian kalau disuruh mengumpulkan tugas hanya 50% dari jumlah murid-muridnya yang mengumpulkan tugas dalam satu kelas. Jadi Bu Dame ini ingin berdiskusi tentang solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapinya di sekolah. Berikut wawancara saya sebagai coach dan Bu Dame sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Yuli. Siang Bu Dame, sehat Bu Dame? Sehat Bu. Boleh mengganggu waktu Bu Yuli sebentar? Boleh. Kebetulan saya sekarang lagi kosong, jamnya tidak ada kegiatan. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya Bu Dame? Betul sekali Bu ya. Saya beruntung berarti hari ini Ibu tidak sibuk. Saya lagi ada masalah ini Bu. Tentang pembelajaran saya di kelas. Saya itu melihat anak-anak yang saya ajari kurang bersemangat Bu ketika saya masuk. Dan ketika ada tugas, itu persentase mengumpulkan tugas hanya 50% Bu Yuli. Jadi saya merasa terganggu dengan hal ini. Mungkin saya berharap ada pencerahan kalau saya bisa berbagi dengan Bu Yuli. Seperti itu Bu. Oh, baik Bu Dame. Jadi menurut Bu Dame, apa yang Ibu harapkan tentang obrolan yang akan kita laksanakan pada siang hari ini? Saya inginkan Bu mendapatkan solusi Bu untuk permasalahan saya, mendapatkan solusi dalam permasalahan saya ini supaya anak-anak yang saya ajarin itu lebih antusias begitu Bu dalam belajar matematika ini. Kemudian dalam pemberian atau pengumpulan tugas itu saya berharap semua siswa saya, murid saya itu mau mengumpulkan tugas. Begitu Bu Yul. Oh begitu ya Bu Dame ya. Menurut Bu Dame, kira-kira penyebab murid-murid Ibu kurang antusias di dalam proses pembelajaran matematika itu bersama Ibu itu kira-kira apa Bu? Menurut saya, kalau saya lihat sih Bu, mungkin ini karena saya yang salah mungkin Bu. Mungkin pembelajaran saya itu monoton mungkin bagi mereka Bu. Saya kan lebih mendominasi pembelajaran. Jadi saya tuh seringnya ceramah, menjelaskan aja. Jadi mungkin sebagian itu cuek gitu Bu kalau saya menjelaskan. Dan mungkin merasa mereka kurang kesempatan untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka, begitu Bu. Atau begitu ya. Mungkin metode saya juga mungkin monoton ya Bu. Oh begitu ya Bu Dame. Jadi kira-kira apa saja yang membuat Bu Dame sehingga anak itu bisa antusias di dalam pelajaran Bu Dame matematika? Ya kita tahu juga pembelajaran matematika ini merupakan pelajaran yang sulit gitu ya Bu Dame ya. Mungkin saya
mereka mungkin menginginkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan mungkin ya Bu ya, untuk matematika. Karena begitu masuk aja matematika dari yang fresh, tiba-tiba langsung lemas begitu sepertinya Bu. Jadi mungkin mereka tuh pengen yang asik dan menyenangkan sepertinya Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu Dame. Lalu menurut pendapat Bu Dame, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Dame itu asik di dalam pembelajaran, tidak bosan pada pembelajaran matematika yang Ibu ajarkan di kelas? Mungkin saya perlu menggunakan sumber belajar yang bervariatif mungkin ya Bu ketika menyampaikan materi. Atau saya perlu memahami karakter mereka mungkin ya Bu. Jadi saya lebih tahu bagaimana model yang mereka inginkan dalam pembelajaran supaya mereka asik dan menyenangkan bagi mereka. Seperti itu mungkin ya Bu ya. Lalu mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid, gitu kan Bu ya. Apakah penyebabnya sehingga murid-murid itu kurang antusias di dalam pengumpulan tugasnya, Bu? Apa karena tugas itu terlalu banyak? Atau mungkin saya menyamakan begitu Bu, bentuk tugas yang dikumpulkan itu saya samaratakan aja mungkin Bu. Jadi ada sebagian yang suka, ada sebagian saya nggak suka begitu. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Kalau boleh tahu, Bu Dame, tadi ada Ibu menyinggung tentang sumber belajar. Ibu barangkali menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Bu Dame? Selama ini saya masih menggunakan buku cetak ini ada di perpustakaan saja Bu. Sebatas ya buku perpustakaan aja. Iya, Iya. Iya, seperti sumber itu. Belajar lain, Bu Dame, selain buku teks? Seharusnya sih saya bisa menggunakan berbagai sumber belajar ya Bu ya. Iya. Mungkin dengan tutorial YouTube atau menggunakan video pembelajaran atau aplikasi yang sudah banyak sih saya lihat di aplikasi belajar itu Bu. Sepertinya banyak sih sumber belajar tapi memang saya belum menggunakan itu. Wah, betul sekali itu Bu Dame. Saya yakin bila Bu Dame bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, jadi anak-anak lebih mudah memahaminya gitu Bu ya. Nah, jadi sehingga membuat siswa itu antusias di dalam proses pembelajaran yang Ibu ajarkan. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan agar proses pembelajaran matematika ini lebih antusias murid, lebih asik, kemudian juga bila ada tugas mungkin dari Bu Dame cepat dikumpulkan, apa kira-kira ininya Bu, penyelesaiannya bagi Bu? Mungkin saya harus merancang kembali ya Bu model rencana pembelajaran saya RPP yang lebih menyenangkan dan berpihak pada murid sepertinya Bu. Jadi di situ boleh saya tuangkan jenis-jenis sumber belajar yang bisa saya gunakan, kemudian bentuk tugas yang menyenangkan bagi anak-anak, atau mungkin mereka bisa bervariasi Bu ketika mengumpulkan tugasnya, produknya itu mungkin bisa bervariasi berdasarkan karakter dan minat mereka ya Bu ya. Jadi intinya sepertinya saya mulai dari rencana pembelajaran saya dulu Bu. Wah, bagus sekali rencana Bu Dame nih. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Dame ya. Senang sekali, semoga Bu, mohon dukungannya. Karena saya selama ini ingin melakukan tapi ragu-ragu seperti itu Bu. Nah, kira-kira dari rencana yang akan Ibu buat, itu apa komitmen Bu Dame ini terhadap rencana yang Ibu akan lakukan nih Bu Dame? Komitmen saya akan membuat rencana pembelajaran yang menarik Bu, bervariasi,
atau yang sekarang kita kenal dengan RPP berdiferensiasi itu loh Bu. Oh. Sepertinya itu bagus untuk terus saya bisa menuangkan apa yang saya bayangkan saat ini, sepertinya lebih menyenangkan jika itu saya tuangkan dalam rencana pembelajaran, saya buat sendiri, saya desain sedemikian. Ya tentunya saya harus lakukan pemetaan dulu ya Bu ya, terhadap murid-murid saya. Bagaimana? Seperti itu ya Bu ya, Bu Yulia? Luar biasa ya Bu ya, luar biasa, bagus sekali Bu. Nah, saya sangat mendukung sekali rencana atau komitmen yang akan Ibu laksanakan. Jadi mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan, sehingga pembelajaran matematika di kelas Ibu jadi asik dan juga siswa tidak terkendala lagi mengumpulkan tugas-tugas karena sudah paham dengan materi yang Ibu ajarkan. Itu ya Bu Damia. Terima kasih sekali Bu. Jadi saya ini sekarang bersemangat ini untuk melakukan ide-ide saya nih dengan arahan Ibu tadi. Sepertinya saya yakin ini bisa saya lakukan Bu segera. Oke Bu Dame, mudah-mudahan sukses. Demikian saja pembicaraan kita pada siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penampilan coaching yang dimana diperankan oleh Ibu Yuliana sebagai coach dan Ibu Dameria sebagai coachinya. Di sini saya coba akan menyampaikan hasil pengamatan selama proses coaching tadi, yaitu yang terpenting bagaimana pelaksanaan coaching itu mengikuti alur tirta ya ibu-ibu ya. Jadi saya melihat alur tirta itu dimulai dari T itu tujuan. Tadi di dalam proses coaching ini menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coachee sangat jelas, yang dimana kita ketahui ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang bagaimana penurunan antusiasme murid dalam pembelajaran. Nah, itu bagian pertama tadi sudah saya amati, sepertinya sudah tercapai tujuannya. Yang kedua itu bagian identifikasi. Nah, tadi coach Ibu Yuliana juga memberikan pertanyaan ini yang dapat membuat coachee menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukannya itu tidak membosankan, harus mengasyikkan. Jadi banyak sumber belajar dan tugas harus sesuai. Tadi juga disampaikan oleh Bu Yuliana dalam tahap identifikasi ini. Nah, rencana aksi di sini Ibu Yuliana sebagai coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coachee merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang antusiasme murid dalam pembelajaran. Dan yang terakhir tadi setelah rencana aksi itu ada tanggung jawab. Nah, tadi Bu Yuliana sebagai coach menyampaikan dan bertanya tentang komitmen, tentang tanggung jawab terhadap rencana yang diambil oleh Ibu Dame sebagai coachee ya. Dan tadi disampaikan dan ternyata membuat coachee menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Nah, seperti itulah pengamatan dari saya, dan dari awal sampai akhir coaching ini saya rasa alur tirta sudah terlaksana dengan baik dan juga sudah terlihat dari setiap dialog-dialog yang diperankan oleh Ibu Yuliana dan Ibu Dameria. Mungkin itu dari pengamatan saya, ibu-ibu semuanya, untuk tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 ini. Mungkin ini yang bisa kita sajikan. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Mungkin itu, Ibu Yuliana dan Ibu Dame, ada tambahan terkait tugas? Amin. Amin, ya, siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.